Oke. Sebelum kita memulai, teman-teman, minggu yang lalu saya kirim PDF buku tahun 2000, Creswell, buku John W. Creswell, itu tentang inquiry of qualitative, ada 5 metode gitu ya, dari biografi, dari etnometodologi, dari fenomenologi gitu ya. 5 jenis field research di penelitian kualitatif. Kawan-kawan bisa baca terlebih dahulu sebelum pertemuan kita bahas satu persatu metode kualitatif field research selain discourse analysis. Nah, buku tersebut saya kira recommended untuk dibaca sebagai pemahaman, tentu berbahasa Inggris ya, tidak masalah ya, pelan-pelan. Kalau tidak ngerti, silahkan ditanyakan dan diskusikan di kelas. Nah, sebelum kita praksis pada jenis-jenis metodologi penelitian, tentu kita harus paham dulu communication as a science. Communication as a science and communication as a common sense. Apa yang disebut dengan common sense itu sendiri? Kalau common sense berpatokan pada yang disebut dengan nalar saja. Ada consciousness, ada unconsciousness. Kalau unconsciousness tentu alam bawah sadar, consciousness adalah kesadaran. Maka ada persoalan di fenomena masyarakat, realitas di masyarakat, ketika misalnya ada yang bicara bahwa ngapain masuk jurusan komunikasi gitu ya, perlu dengan kuliah, tidak perlu kuliah juga orang bisa melakukan komunikasi. Nah, konteks berbicara seperti itu positioningnya adalah communication as a common sense. It doesn't mean communication as a science, gitu ya. Nah, komunikasi sebagai nalar bawaan manusia. Nah, hal itu yang sering menjadi persoalan yang kita temui, kita hadapi pada persoalan riset. Nah, itu yang kita hindari. Gimana cara kita agar positioning communication tidak sebagai common sense, tetapi kita tarik menjadi communication as a science. Communication sebagai ilmu pengetahuan. Gitu ya. Nah, apalagi konteks setelah ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan, teman-teman, bagaimana ilmu komunikasi tersebut bisa kita lakukan penelitian, bisa kita riset gitu ya. Oke, sampai sini any question? Belum ada, Bu. Oke, lanjut ya, saya lanjut ya. Nah, maka yang di pertemuan yang sekarang saya akan menjelaskan what is the relate between science, gitu ya, scientific research and the atmosphere of the communication in the research, gitu ya. Jadi apa sesungguhnya ketika kita membahas tentang apa sih ilmu, gitu ya. Selanjutnya, apa sih komunikasi penelitian ilmiah itu, lingkup penelitian komunikasi, gitu ya. Nah, tentu ini pertanyaan sebelum kita masuk lebih rinci pada pertemuan-pertemuan, pertanyaan yang harus kita jawab, terutama di mahasiswa, motivation to your study, to big question before you are studying, gitu ya. Untuk apa Anda belajar metode komunikasi? Seberapa besar pengetahuan Anda tentang komunikasi dan metode? This is the point, it's important to following my class about the qualitative research. Jadi, perlu untuk apa sih motivasi belajar metode? Tentu satu, secara kognitif teman-teman harus paham, berusaha. Maka kalau evaluasi pada diri mahasiswa masing-masing, ketika tidak paham, tanyakan, diskusi pada momen kelas. Yang kedua, tentu motivasi yang kedua yang sangat urgen adalah doing your finish writing your proposal of the research. Prepare your final task in your study. Kan itu. Final terakhir adalah ya tentu produk skripsi gitu ya. Nah, yang kedua, the first purpose
Tujuan pertama tidak akan bisa terrealisasi if you want, jika kita tidak memiliki pengetahuan dasar tentang about communication and the reset method, gitu ya. Jadi dua hal ini yang harus kita penuhi pada proses perkuliahan 14 kali pertemuan. Ini pertemuan kedua, tentu sisanya 12 kali pertemuan, gitu ya. Nah, sampai sini paham? Kita lanjut. Bisa dilanjut sama saya? Oke, next. Nah ini the differences between science and common sense. Tentu sangat berbeda antara ilmu pengetahuan dengan common sense. Pengetahuan secara sederhana, gitu ya. Kalau ada yang disebut dengan pengetahuan, ada yang disebut dengan ilmu pengetahuan, ada yang disebut itu sama saja dengan knowledge and science. Knowledge and science itu berbeda. Every people in the world give our God about knowledge, but it doesn't mean not every people give the God about the science. Science it's must to our look for. Jadi kalau knowledge absolutely mutlak Tuhan berikan pada manusia, human being. Tapi kalau science belum tentu. Science perlu proses seorang manusia mencari nilai ilmiahnya tersebut. Contoh, ketika misalnya komunikasi as a knowledge, misalnya orang tukang beca gitu ya, dengan penumpang melakukan komunikasi. Pesannya dari komunikatornya penumpang, tolong antarkan saya ke pasar, gitu ya. Bisa nggak dengan waktu durasi 10 menit, karena saya buru-buru. It's meaning communication as a knowledge. Gitu ya. It's meaning communication as a knowledge. But that example, it doesn't mean as a science. Tapi itu bukan komunikasi sebagai science, ilmu pengetahuan. Kenapa? Belum pengetahuan. Karena belum ada teorisasi, konseptualisasi yang kita buka. Jadi hanya sebatas bahwa orang berkomunikasi menyampaikan pesan terhadap terhadap komunikan ya gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan knowledge dan science. Nah, konteks knowledge lebih dekat pada yang disebut common sense. Nah, maka persoalan misalnya dalam penelitian ketika orang mau meneliti tentang komunikasi, misalnya komunikasi supir angkot misalnya dengan penumpang. Nah, itu yang disebut ketika ada orang yang mau melakukan riset itu nggak bisa karena itu bukan sebagai science tapi sebagai common sense, gitu ya. Nah, maka solusi dari komunikasi bisa ditarik pada ilmu pengetahuan dan bisa kita riset. Ada tawaran teori, ada tawaran konseptual. Yang teori dan konseptual tersebut sudah dijawantahkan dalam judul penelitian itu sendiri. Dalam judul, dalam riset question, dalam latar belakang masalah, kemudian dijawab to the answer of the body of the research your analysis. Dijawab dalam analisis secara detail, secara rinci, and then to the answer in the conclusion dijawab dalam kesimpulan atau kesimpulan dalam draft skripsi tersebut. Nah, itu yang disebut dengan bedanya common sense dan science. Nah, kalau tentu common sense tidak ada strukturasi, tidak ada struktur yang mengatur. Nah, tidak ada struktur yang mengatur, tidak ada organize gitu ya. Tidak ada scientific, tidak ada teori. Tapi hanya bicara tentang nalar logika sebagai manusia. Nah, kaitan dengan what is the research? Research pertama,
secara sederhana ya, kalau kita bicara tentang riset, bagaimana sih cara kita melakukan terhadap persoalan tersebut. Yang kedua, konsep secara sederhana adalah a systematic investigation to find answer of problem. Jadi Barnes bilang bahwa riset itu tentu kita to the answer of problem, gitu ya. Nah, untuk menjawab persoalan-persoalan, specifically konteks di sini adalah komunikasi, problemnya, ada yang disebut dengan a method of tenacity, a method of knowing. Nah, metode mengetahui jawaban-jawaban atas persoalan itu. Ada metodenya. Nah, jawaban tersebut harus disusun as a systematic. Systematic itu artinya sesuai urutan, sesuai dengan teori yang kita gunakan, sesuai dengan aturan, teknik secara praktis dari metodologi yang kita pakai. Contoh, ketika misalnya kawan-kawan di buku John W. Creswell, Inquiry of Qualitative Method, menggunakan misalnya jenis fenomenologi. Jenis fenomenologi, teknik analisis datanya, pertama misalnya adalah statement, gitu ya, statement. Tahap pertama statement. Tahap kedua misalnya meaningful. Tahap ketiga misalnya general meaningful. Nah, sistematik di sini artinya kita harus mengikuti nomor 1, langkah-langkah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tidak bisa kita melakukan your analysis dari tahap ketiga kemudian loncat ke tahap ke-1. Jadi harus systematically. Maka kita harus mengetahui aturan-aturan yang harus kita lakukan dari seluruh jumlah 10 jenis metode penelitian di qualitative field research dan 33 jenis metode penelitian komunikasi dalam discourse analysis atau analisis wacana. Gitu ya. Nah, itu menurut Barnes. Tapi kalau kita bicara pada konteks research kuantitatif misalnya, ini masih secara umum bicara tentang of the research-nya. A way of attain answer to process. Artinya bicara tentang melakukan test for their validity and reliability. Kata validitas dan reliabilitas dalam kuantitatif. Nah, validitas dan reliabilitas kadang orang memahami konteks validitas dan reliabilitas hanya ada pada kuanti gitu ya, hanya ada pada kuanti. Nah, penggunaan istilah validitas dan reliabilitas memang itu hanya digunakan pada kuanti, berbeda dengan di kualitatif. Nah, menguji. Kalau di kuantitatif kita menguji sebuah teori. Teori itu terbukti atau tidak. Nah, kalau teori itu betul-betul terbukti, akan terlihat dari yang disebut dengan hipotesis alternatif, gitu ya, atau hipotesis positif. Tetapi kalau tidak terbukti, itu disebut dengan hipotesis nol, HO. Jadi kalau yang positif HA, kalau yang negatif HO gitu ya, hipotesis negatif. Maka kalau hipotesis positif, terdapat pengaruh konten televisi terhadap misalnya tingkat kekerasan konsumen, tingkat kekerasan halayak atau audiens. That's it, hipotesis positif. Contoh kalau hipotesis negatif atau disebut dengan hipotesis nol, misalnya tidak adanya pengaruh atau tidak adanya efek dari konten televisi terhadap tingkat kekerasan audiens atau penonton. Gitu ya. Nah, itu kuanti. Nah, kalau kualitatif bukan menguji. Kalau kualitatif gitu ya, kita sebagai seorang peneliti mendalami proses, memahami, mendeskripsikan, mengembangkan sebuah teori. Nah, itu kualitatif. Maka kalau dalam ranah objektivitas dengan subjektivitas gitu ya, kalau kuantitatif itu termasuk pada objektif. Kalau kualitatif itu disebut dengan subjektif. Tetapi antara objektif dengan subjektif, meaning-nya sama, finalnya adalah pada ilmiah.
pada scientific. Ilmiah itu artinya bisa diuji kembali dalam waktu yang sama, bisa dipertanggungjawabkan, bisa diuji ulang, bisa disusun secara sistematis, organized, dan bisa diterima oleh komunitas akademik, gitu ya, secara ilmiah. Nah, oke, ini research ya. Ini secara sederhana tentang metodologi dan penelitian. Kadang ada kita temukan ya teman-teman mahasiswa, apa bedanya, what is the differences between methodology as the research and the method in the research. It's very different word between methodology and methods. Ya. Kalau methodology is a meaning plural, but the method, the meaning is a singular. Jadi kalau metodologi maknanya adalah jamak. Arti jamak itu sendiri banyak ya. Metodologi itu adalah susunan apa saja yang harus masuk sebagai alat untuk menjawab masalah penelitian itu sendiri. Dari konsepnya normatif, filosofis, sampai pada tataran praktis. Arti normatif dan filosofis tersebut bicara tentang bagaimana seorang peneliti melakukan logika dan pemberian reasonable, pemberian alasan secara ilmiah gitu ya, terkait dengan kebenaran, a truth or the truth. Kalau kuantitatif kita membuktikan pada pembaca terkait dengan the truth pakai artikel the, definite ya, the truth. But in context qualitative research itu adalah kita membuktikan, menemukan a truth, kebenaran, suatu kebenaran yang relatif ya, undefinite article. A truth and the truth is very different. A truth context to kualitatif and the truth konteks untuk kuantitatif. Nah, kembali pada tadi metodologi dan metode. Nah, di dalam metodologi itu sendiri ada sekitar 13 langkah yang harus kita penuhi, yang harus kita lakukan gitu ya. Misal contoh satu ada yang disebut dengan paradigma penelitian. Yang kedua ada yang disebut dengan pendekatan penelitian. Yang kedua ya, dalam metodologi penelitian. Yang ketiga ada yang disebut dengan metode penelitian. Nah, ini bedanya. Jadi metode itu adalah is a part, is a kind from the methodology of the research. Bagian dari metodologi penelitian gitu ya. Nah, yang ketiga method of the research, metode penelitian. Yang keempat itu subjek dan objek penelitian. Gitu ya. Yang kelima teknik pengumpulan data. Nah, artinya bahwa nanti saya bahas di slide selanjutnya, artinya bahwa kalau metodologi ada urutan dari 1 sampai 14 yang kita tidak boleh lewati. Jadi logikanya kalau metodologi penelitian itu kita disediakan di depan mata kita ada logika sederhana analoginya, ada durian dengan pepaya gitu ya. Lalu durian dan pepaya itu bagaimana caranya bisa dikonsumsi oleh kita? Tools apa, equipment apa gitu ya, alat apa yang harus kita lakukan. Nah, itu metodologi. Jadi alat untuk mencari kebenaran itu metodologi. Berbeda dengan metodenya, kalau metode spesifik satu saja. Maka kalau dalam proposal atau dalam
skripsi, Anda hanya cukup mengatakan bahwa metode penelitian yang Anda gunakan, misalnya studi lapangan dengan jenis fenomenologi. That's it's finish. Kamu jelasin aja gitu kan, bagaimana metode tersebut. Berbeda dengan metodologi penelitian. Gitu ya. Jadi, tolong nanti di proposal, skripsi, dan di skripsi nanti setelah bimbingan gitu, jangan tertukar lagi penggunaan istilah metodologi dengan metode. Jadi judul besarnya adalah metodologi penelitian. Di dalamnya salah satunya adalah ada metode penelitian. Saya lanjut ya. Oke. Nah, ini secara sederhana terkait dengan penelitian itu sendiri. Jadi kalau penelitian, teman-teman, kita bermain di dua ranah. Ada yang disebut dengan realitas. Jadi penelitian itu satu, kita bicara tentang realitas. Yang kedua, kita bicara dengan idealitas. Nah, realitas itu maknanya sama kalau dalam istilah riset ilmiah, itu disebut dengan dasolen, teman-teman. Realitas itu bicara tentang dasolen. Gitu ya. Nah, sebaliknya, idealitas itu bicara dengan dasein. Nah, kita bicara tentang dua tataran ini, dasolen dan dasein. Dasein dan dasolen. Realitas dasein, dasolen idealitas. Nah, realitas atau dasein ini terkait dengan persoalan-persoalan komunikasi yang harus kita ungkap, yang harus kita cari yang ada di masyarakat. Nah, daseinnya itu, realitasnya itu bagaimana bisa bermanfaat pada komunitas, pada masyarakat secara praktis. Nah, itu terimplementasikan pada dalam draft skripsi pada signifikansi atau manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu kan ada akademik atau teoritis, kemudian yang kedua manfaat secara metodologi, yang ketiga manfaat secara praktis. Nah, manfaat secara praktis ini sama dengan manfaat riset yang kita lakukan ini membawa manfaat atau tidak terhadap kehidupan masyarakat di sekitar kita, pembaca gitu ya. Nah, jadi itu dasain persoalan komunikasinya. Nah, dasolennya bicara tentang idealitas. Idealitas itu ada pada teori komunikasi sebagai tawaran yang kita majukan untuk menjawab persoalan. Nah, penelitian itu sendiri menjawab pertanyaan penelitian, masalah komunikasi, menggunakan metodologi penelitian dan teori komunikasi yang tepat dipilih. Seperti itu ya. Nah, ini ada 3 hal yang harus ada dalam penelitian. Satu, tentu permasalahan penelitiannya. Kedua, metodologi penelitian. Yang ketiga, perspektif teori. Kesemuanya itu diperlukan yang 2 poin tadi yang sebelum awal. Your motivation, kemudian seberapa besar pengetahuan Anda tentang ilmu komunikasi dan riset ya. Oke. Nah, ini mappingnya. Kita ini kalau di Civitas Akademika Komunikasi, di UI, di Unpad, di UGM gitu ya kawan-kawan, ini disebut dengan mapping of the research atau tepuk tigo. Jadi kuadran 1, 2, 3, 4, nanti ini harus dipenuhi oleh kawan-kawan semua sebelum kawan-kawan propose your proposal. Jadi rumusan masalahnya apa? Rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya, interrogative sentence gitu ya, rumusan masalah. Rumusan masalah tentu juga dikaitkan dengan jenis metode apa yang digunakan. Beda-beda, nggak bisa sembarangan ya. Yang kedua, teori komunikasi, metodologi penelitian, terus tujuan penelitian. Saya selesaikan dulu slide, nanti 40 menit ke depan kita diskusi ya. Slide-nya nanti saya kirim ke grup WA untuk bahan tanya. Oke. Ini scientific research, Kerlinger, ini perspektifnya pada kuantitatif, teman-teman. Kalau kuantitatif ya tadi saya bilang ada uji hipotesis ya, uji hipotesis. Tapi ada pertanyaan, apakah misalnya dalam kualitatif itu tidak ada hipotesis? Ada hipotesis. Tapi bedanya, kalau di kuantitatif misalnya hipotesisnya itu ada hipotesisnya 2 kalau di kuanti. Ada hipotesis 0, hipotesis
alternatif. Hipotesis positifnya alternatif, hipotesis negatifnya itu hipotesis nol. Tapi kalau dalam konteks kualitatif, hipotesisnya itu hanya satu, mengcover teoritis gitu ya. Oke, ini Kerlinger konteks kuantitatif. Nah, ini ilmiah yang tadi yang saya bilang bedanya common sense dengan scientific. Kalau ilmiah kita harus accurate, pasti jawabannya baik kuanti maupun kualitatif. Harus sistematik gitu ya. Sistematis urutan sesuai urutan. Harus ada analisis, penelitian dan dokumentasi dengan masalah identifikasi permasalahan. Harus ada analisis di situ komponen-komponen atau unsur-unsur apa sebetulnya yang harus kita diskusikan untuk menemukan jawaban. Harus determinate. Determinate itu artinya bahwa jawabannya jelas, pasti, baik sesungguhnya kuanti maupun kuali. Accurate, systematic, analysis, determinate, gitu ya. Nah, dan ada data, tentu. Ini cara ilmiah, ya. Oke, tinggal kita nanti cek aja persoalan komunikasi yang akurat. Harus akurat, sistematis, analisis, ada analisis, determinate. Oke, the purpose of the research, finally, kita adalah to discover answer to question through the application of scientific procedures. Artinya bahwa tujuan dari riset itu sendiri, kita menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian, gitu ya, penelitian komunikasi, pertanyaan-pertanyaan masalah komunikasi, melalui prosedur ilmiah, yang tentu prosedur ilmiah itu kita aplikasikan, kita praktekkan pada draft penelitian teman-teman berbentuk proposal dan berbentuk draft skripsi. Seperti itu ya. Oke, saya kira yang terakhir, penelitian komunikasi, misal ini mass communication, saya berikan contoh mass communication, misalnya areas of media analysis. Kalau mass communication using media to transferring of the message to the audience, halayak. Halayaknya banyak kan menggunakan media. Nah, teman-teman tinggal disisir penelitiannya mau pada studi komunikator kah, who, gitu ya, studi komunikatornya. Nah, kalau bicara tentang studi komunikator berarti kita harus mencari types of media research. Apakah TV, radio, koran, gitu ya. Itu kita cari. Atau internet, gitu ya. Studi pesannya. Apa sih yang pesan yang disampaikan di media. Yang ketiga itu studi medium, in which channel. Nah, medium tentu bicara tentang alatnya, tools-nya misalnya. Nah, yang keempat itu studi halayak. Nah, studi halayak banyak pada riset opini, gratification audience, ini lebih banyak pada kuantitatif ya, kuantitatif melakukan survei terhadap halayak, pembaca. Yang kelima studi efek, gitu ya, studi efek. Pengaruh yang bisa diambil oleh audiens itu seperti apa? Ini biasa kuantitatif. Artinya ini areas of media analysis, it's simple the meaning communication based on Harold de Lasswell. Harold de Lasswell mengatakan komunikasi itu hanya terdiri pada bagaimana menyampaikan pesan dari komunikator terhadap komunikan melalui media tertentu dan ada feedback. Jadi hanya ada poin komunikator, komunikan, pesan, feedback, dan channel or medium. Gitu ya. Jadi hanya 5. Ini konsep dari Harold de Lasswell. Level S1, level S2, level S3 secara sederhana konteks komunikasi bermula dari konteks secara sederhana Harold de Lasswell. Oke. Ini materi yang saya sampaikan untuk sekarang. Ini times passing way, time-nya mau habis gitu ya. Oke. Saya stop share ya. Oke. Sekitar 46.
Videonya diaktifin dulu semuanya ya, tolong ya. Mumpung 46, videonya di-on-in dulu semua. Oke, saya foto slide pertama. Ada namanya nih, oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke, sebelum waktunya habis, ada yang ditanyakan atau sharing, silahkan materi. Silahkan. Ibu, maaf mau tanya. Ya, silakan. Ya, tadi pas penjelasan tentang hipotesis kualitatif, ini Bu, sinyal saya agak bermasalah, boleh minta tolong jelasin lagi nggak, Bu? Ya, pertanyaannya apa? Iya, kan tadi kan hipotesis, kalau misalnya di kuantitatif kan hipotesisnya ada yang hipotesis 0 dan sebagian itu. Nah, kalau hipotesis yang kualitatif itu gimana tuh, Bu? Tadi soalnya bermasalah, jadi agak nggak jelas gitu. Oke. Ini materinya saya share tuh ke grup ya. Jadi gini, hipotesis itu kan artinya adalah, teman-teman ya, hipotesis itu artinya adalah dugaan sementara atau kesimpulan sementara yang dibuat sebelum penelitian itu dilakukan. Itu hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah kesimpulan sementara, kawan-kawan, kesimpulan sementara sebelum riset dilakukan. Nah, hipotesis itu harus muncul, ya. Hipotesis itu harus muncul di proposal. Hipotesis harus muncul, gitu ya, harus muncul sebelum bab 2, bab 3, gitu ya. Nah, bedanya yang tadi, kalau di hipotesis kuantitatif, ya, kalau di kuantitatif, ada hipotesis positif, ada hipotesis negatif, gitu ya. Kalau hipotesis positif disebut alternatif, kalau negatif itu hipotesis nol.